Selamat pagi sahabat Asep. Selamat berjumpa lagi ya. Ini kita syutingnya di siang hari. Kembali kami dari SIKN. Ini kebetulan ada tamu yang luar biasa nih siang hari ini. Ya, dari Dinas Karsipan dan Pusaran Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Nah, ini langsung Pak Kadis ini. Di sebelahnya itu siapa lagi? Semua orang juga tahu di sebelahnya itu. Sutradaranya ya. Dan kita cukup bangga, ciri khas dari Kabupaten Pasir ini seragamnya itu luar biasa. Ya, merah, aduh luar biasa. Ya, selamat datang Pak Kadis. Ini Pak Kadis. Nah, ini kedatangannya ke Andri, ke SIKN nih Pak. Mungkin bisa cerita sedikit tujuannya itu apa sih? Kok jarang-jarang loh Pak Kadis sampai ke sini, ini jarang-jarang. Biasanya kan tim pengelolanya saja yang ke sini. Biasanya kalau Pak Kadis yang ke sini nganter tim pengelola, berarti ada sesuatu yang luar biasa yang mau dicapai atau targetnya itu sudah ditetapkan nih berarti ini. Gimana Pak Kadis? Ya, terima kasih Pak Agung. Ya, kami sebenarnya sudah berulang-ulang ini ke Andri. Mungkin kepala dinas di Indonesia yang paling banyak. Ini baru-baru kita bawa seluruh SKPD itu magang di sini 2 hari atau 3 hari ya, 80 orang lebih. 80 orang? 87 orang. 87, oke. Nah, hari ini kami datang lagi khusus membawa staf bidang layanan Karsipan untuk belajar langsung magang input data SIKN dan lain-lainnya yang sempat dipelajari di sini. Kebetulan bidang layanan ini sama kabitnya, sama kasihnya, sama stafnya, semua ini anak muda. Ya, terus generasi muda, generasi depan. Jadi kami melakukan termasuk ini Pak. Termasuk Kamarwan. Kami melakukan transformasi di bidang Karsipan ini yang dulunya itu semua orang-orang yang udah mau pensiun ditaruh situ orang tua. Kami sekarang balik, tidak boleh lagi ada orang yang mau pensiun itu di Karsipan, harus orang yang mau bayar. Luar biasa. Tepuk tangan dulu lah, luar biasa. Akhirnya kegiatan teman-teman di Karsipan ini boleh dikata sampai akhir tahun semua waktunya full. Bahkan dia ke jam malam ya Pak. Biasa jam malam kita bersamaan tata kelolanya sama pembinaan pengawasannya. Kita kepung seluruh perangkat daerah. Sekarang antri ini ya sampai ke kecamatan, desa ini sudah banyak yang memasukkan permohonan tapi itu antri. Nanti 2025 baru dijadwalkan ulang semua ini. Kami serentak untuk melakukan itu. Itu hasil daripada kedatangan Kepala Andri Pak Imam dulu ke Pasir bermalam launching gerakan nasional sadar tertib administrasi. GSTA, Gerakan Nasional Sadar Tertib Administrasi. Nah, itu yang Pak Imam kepala langsung ke situ. Kepala langsung ke situ, saya yang nyetir nyemput di bandara. Karena saya janji kalau Bapak bisa bermalam ke sana, saya nyetir sendiri jemput dan bawa pulang Bapak itu ke bandara. Mudah-mudahan kalau Pak Kepala nonton nih, waduh ini luar biasa. Alhamdulillah, dan terima kasih Pak Imam. Saya seperti bukan lagi sebagai apa, ini dekat sekali. Luar biasa. Beliau, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Jemput sendiri, ngantar sendiri, saya supir sendiri. Waduh, luar biasa. Ya, terus sekarang kaitannya dengan SIKN, apa sih yang diinginkan Pak untuk kedatangan hari ini sama teman-teman tim pengelola kan lagi magang input data tuh. Apa sih targetnya waktu terdekat inilah di tahun 24 ini? Teknisnya ini Pak Marwan ya. Oh, Pak Marwan. Gimana Pak Marwan? Siap. Jadi gini. Jadi kenapa kita belajar ke sini, kita istilahnya arsip itu biar tertata dengan rapi, selain dari manual ada digitalisasinya. Karena apabila sudah terregister dalam SIKN, JKN memudahkan kita untuk mencapai memori kolektif bangsa. Ya. Gitu. Untuk memudahkan masyarakat mengakses. Nah, kira-kira terus sekarang tim pengelolanya ini kata Pak Kadis tadi kan generasi muda ya. Benar ya. Generasi milenium sekarang ini. Nah, ini luar biasa. Gimana kalau dari Pak Marwan gimana itu? Apakah
muda itu berprestasi, apakah muda itu apa gimana yang ada sekarang ini? Selain muda berprestasi, itu juga muda gigih juga itu dalam arti mengolah data ya. Kecerianya, tingkat kecerianya juga lebih tinggi. Kayak tadi sampai lembur-lembur gitu ya. Luar biasa. Nah, itu. Terus saya tambahkan Pak Go. Ya. Dengan pengetahuan kami tentang SIKN, JIKN ini, kami datang langsung juga. Ya, kami mau konsul langsung ke Pak Deputi sebenarnya, bahwa ada beberapa data di Kabupaten Pasir itu mestinya sudah masuk MKB, seperti pertama kali masuknya kelapa sawit di Kabupaten Pasir, yang pertama, yang kedua transmigrasi pertama juga di Kabupaten Pasir. Nah, datanya ini kami kejar karena ini sudah bisa masuk di atas 50 tahun. Sudah bisa. Berarti belum ada di dinas Pak nih? Belum ada. Kami datang ke sini juga kaitannya untuk bertanya penelusuran itu. Oh, karena transmigrasi pertama yang masuk itu posisi di IKN itu sekarang. Posisi sekarang? Posisi IKN sekarang. Persis Pak ya? Persis di situ. Luar biasa. Persis di situ tahun 75 kalau tidak salah ya. Artinya sudah masuk memori kolektif bangsa kalau bisa ditemukan barangnya itu. Ya, sampai sekarang penelusurannya seperti apa Pak? Kami masih koordinasi ke provinsi, ke dinas-dinas yang dulu terkait itu, terkait dinas tenaga kerja kan gitu. Migrasi. Sekarang masih sambil lempar-lempar nih, coba di sana, coba di sana. yang kedua, di samping bawa anak-anak itu magang langsung, kami juga menelusuri keterkaitan dokumen kerajaan Sadurangas dan Ratu Aji Putri Pedongo. Itu konon kabarnya kerajaan Pasir ini yang paling tua, lebih tua dari Kartanegara. Tapi dengan dibantunya kita oleh Deputi Pak Dr. Andi Kasman yang menyambungkan kita ke Belanda, perpustakaan Leiden apa ya. Nah, infonya kan dokumennya sudah bisa diakuisisi tahun ini ya Pak Baronnya. Nah, rencananya Pak Bupati sendiri yang mau langsung itu, karena dokumen ini sangat penting Pak. Ya. Nah, saya sudah dikasih lihat Pak Deputi itu sedikit contohnya, ternyata wilayah kerajaan Sadurangas itu luas sekali. Masuk Kota Baru, Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, Batu Licin, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir. Ini luas sekali. Jadi IKN itu adalah semua wilayah kerajaan Sadurangas. Ini yang ada ini. Ya. Nah, yang kedua, keturunan silsilah raja ini saya menduga ada di situ Pak. Ini turunannya dari sultan ini turun. Karena di situ ada Ratu Aji Putri Botong, itu raja pertama Pasir. Raja pertama Pasir. Berarti sekarang kalau di sana di Pasir masih ada keturunan yang berada di masih ada Pak, cuma justru ya kalau data itu benar-benar nanti ada ditemukan fisiknya terutama, itu bisa menjadi inputan data di SIKN, sehingga masyarakat bisa mengakses itu, tapi dengan catatan oleh siapapun nanti yang berwenang di situ menyatakan itu terbuka. Ya. Ada kadang-kadang meskipun arsip statis itu sifatnya terbuka, tapi ada kebijakan tertentu, kepentingan tertentu oleh pemiliknya atau penciptanya, arsip itu ditutup sementara dan sebagainya untuk dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk SIKN sendiri, di samping sekarang ini teman-teman atau tim pengelola itu lagi input data. Kira-kira selain arsip tadi itu ada nggak arsip atau informasi yang seksi juga yang bisa diinput dalam waktu dekat ini, dan seksi gitu kata orang-orang sekarang, seksi banget tuh adanya informasinya, sehingga bisa ya viral lah ya apalah, bisa dinikmati masyarakat. Kira-kira apa Pak? Ada sebenarnya yang jadi ditunggu masyarakat itu, yaitu arsip pemisahan Kabupaten Pasir tahun 59 dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur. Kan ini dulu perang. Kota Baru. Nah, dokumen ini
sangat penting karena mulai nilai sejarah yang berdarah-darah banyak membantu itu tahun 59 65 tahun yang lalu Pak. Yang kedua yang viral itu juga adalah pemekaran penajam pesisir utara dari Kabupaten Pasir juga dulu luar biasa nih. Nah dokumen ini juga kami kejar nih Pak. Ini sangat seksi ini karena ini banyak ditunggu orang. Iya kan Pak Marwan ya. Dan dua ini kan yang luar biasa. Yang ketiga ada pulau namanya Pulau Balagan di Kabupaten Pasir itu. Konon sumber minyak terbesar di Indonesia itu ada di sini. Ini juga dokumennya kita cari karena pulau itu konon kabarnya asli itu masuk di kerajaan Kabupaten Pasir. Dan sumber minyak paling besar di dunia di situ Pak. Waduh, ini sebenarnya banyak nih asetnya, ya, aset yang nanti setelah dimiliki, setelah fisiknya itu ada di dinas bisa diupload dan masyarakat bisa tahu lebih banyak lagi tentang pasir. Ya Pak, kedepannya Pak, harapan Bapak kedepannya seperti apa terkait dengan tugas fungsi salah satunya Dinas Kearsipan sebagai penyedia informasi untuk masyarakat itu bisa akses melalui JKN itu. Seperti apa Pak? Iya, harapan kami ke depan ini dengan melalui pembinaan dari Andri langsung ke kabupaten bahwa seluruh dokumen-dokumen bersejarah itu kami bisa dibantu supaya bisa diakses melalui jaringan informasi Kearsipan Nasional. Jadi masyarakat lokal, masyarakat secara nasional bisa melihat melalui JIKN itu. Nah seperti dokumen Kerajaan Sadurangas, Ratu Haji Putri Botung, ini kami akan alih mediakan nanti Pak, dan juga kami akan upload di jaringan informasi Kearsipan Nasional. Jadi semua bisa melihat bahwa membaca dengan ini. Itu harapan kami pada waktu. Kalau Pak Marwan terhadap timnya ini, tim pengolahnya ini kedepannya, ya meskipun generasi muda, generasi terdepan, ya kan kalau nggak dibina, nggak diarahkan ini juga kan, ini tergantung pemimpinnya gimana nih, Pak Marwan gimana? Kalau ini selain itu saya yang pasti memberikan semangat dengan tim, juga kita juga butuh bimbingan, selalu mohon bimbingan dari tim dari Andri supaya kita bisa karena kita dengan adanya IKN kita juga ada dampaknya. Jadi dampaknya itu yaitu harus memberikan informasi. Jadi informasi baik di dunia luar, dalam arti dunia luar itu wilayah Indonesia khususnya, memudahkan dengan adanya aplikasi itu, memudahkan melihat data-data apa sih potensi atau seksinya untuk wilayah lokalnya gitu kan, Pasir, kearifannya mungkin dari makanannya atau apanya kan gitu. Nah mungkin itu harapan kami dari LKD Kabupaten Pasir berkaitan dengan Kearsipan Nasional SIKN JKN. Prinsipnya kami dengan senang hati hari ini magang di sini. Mungkin setelah magang kami nanti praktek langsung. Setelah itu mungkin apabila ada kendala kita selalu berkoordinasi dengan Andri. Prinsipnya kami tidak mau tertinggal dari daerah-daerah lain. Nah itu. Inovasi itu. Iya. Ini yang tadi saya Pak Agung sampaikan bahwa dengan kinerja teman-teman 2 tahun terakhir ini, Pak Bupati kami sangat merespon kinerja arsip sehingga memasukkan dinas ini sebagai mandatori untuk prioritas anggaran. Sekarang Pak dikasih pembangunan depo 10 miliar. Dan itulah pembangunan arsip pertama di Indonesia transformasi. Gedung ini kami ada gedung serbaguna yang bisa menghasilkan duit nih. PPP Pak ya. Mudah-mudahan sukses dan lancar, dan terima kasih dukungannya Pak Bupati ini luar biasa kepada Dinas Arsip. Mudah-mudahan bisa berkembang terus ya seperti tugas yang diemban, yaitu melayani masyarakat dengan baik. Baik sahabat Arsip, demikian bincang-bincang kita. Mungkin ada kesan terakhir Pak, pesan terakhir kepada sahabat Arsip? Iya, yang terakhir saya pesan-pesan ke sahabat Arsip, mari kita bekerja dengan ikhlas untuk memberikan manfaat yang besar kepada daerah kita masing-masing. Dengan tata kelola kearsipannya, alhamdulillah aset daerah
terlalu banyak yang sudah diselamatkan Pak Marwan dengan teman-teman ini. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.